Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim dan termasuk orang yang paling kaya, paling sehat, dan paling berpengaruh di masanya. Allah memberinya harta yang melimpah, tanah yang subur, binatang ternak yang banyak, serta anak-anak yang saleh dan bahagia. Para ulama meriwayatkan, beliau tinggal di negeri Hauran, Syam, sekarang Suriah bagian selatan. Semua orang mengenal Ayub sebagai hamba yang taat, yang tidak pernah lupa bersyukur meski dalam kemewahan. Namun Allah berkehendak untuk menguji hamba pilihannya. Sebuah ujian besar turun dari langit, bukan untuk menghina, tetapi untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Dalam waktu singkat, semua hartanya musnah, kebunnya terbakar, ternaknya mati. Dan anak-anaknya meninggal dalam satu bencana besar. Tapi Ayub tetap sujud dan berkata dengan penuh ketundukan, segala puji bagi Allah yang telah memberi dan mengambil, segalanya adalah milik Allah. Setelah kehilangan harta dan keluarga, ujian itu berlanjut. Kini menimpa tubuhnya. Nabi Ayub diserang penyakit yang parah. Dari ujung kepala hingga kakinya, tubuh beliau penuh luka dan nanah. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, kulitnya melepuh, dagingnya menipis, namun lidah dan hati beliau tetap utuh, bersih dan berzikir. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan bisul. Dagingnya meleleh, bahkan ulat-ulat pun memakan kulitnya. Namun beliau tidak marah, tidak berkeluh kesah. Setiap kali seekor ulat jatuh dari lukanya, Ayub mengambilnya dengan lembut, menyimpannya dalam wadah kecil saat beribadah. Lalu setelah selesai, beliau meletakkannya kembali ke tempat asalnya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Wahai makhluk Allah, kembalilah ke tempatmu, karena engkau juga diciptakan oleh Tuhan yang sama." Selama bertahun-tahun beliau berbaring dalam penderitaan. Orang-orang menjauh, bahkan keluarga dan kerabat pun takut mendekat. Namun istrinya, Rahmah binti Efraim bin Yusuf, tetap setia merawatnya, memberi makan, membersihkan luka, dan menenangkan suaminya dengan sabar yang luar biasa. Ketika seluruh tubuhnya telah lemah, dan dunia seakan memalingkan wajah darinya, Nabi Ayub mengangkat tangannya ke langit. "Rabbi, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Sebuah doa yang pendek, namun penuh rasa tunduk dan pasrah. Bukan keluhan, bukan permintaan putus asa, melainkan pengakuan cinta kepada Sang Pencipta. Malaikat di langit tertegun melihat kesabarannya, dan bumi bersaksi atas keteguhan hatinya. Hingga akhirnya Allah berfirman, "Kami dapati Ayub seorang yang sabar, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia selalu kembali kepada kami." Quran Surat Syad ayat 44. Lalu datanglah wahyu dari Allah. "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Quran Surat Syad ayat 42. Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, dan muncullah mata air jernih. Beliau mandi dan minum darinya, dan dengan izin Allah penyakitnya hilang seketika. Kulitnya bersih, tubuhnya sehat, dan wajahnya bersinar kembali. Allah memulangkan kembali semua nikmatnya. Anak-anaknya dihidupkan kembali, atau diganti dengan yang lebih baik. Hartanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan mereka. Quran Surat Syad ayat 43. Dan Allah jadikan kisah Ayub sebagai simbol kesabaran sejati bagi mereka yang diuji oleh sakit, kehilangan, dan kesepian. Beginilah cinta seorang Nabi kepada Rabb-Nya. Bahkan dalam kesakitan ia masih menebar kasih kepada makhluk sekecil ulat. Itulah kesabaran sejati. Kesabaran yang membuat malaikat menangis dan langit bergetar oleh doa seorang hamba yang tak pernah menyerah. Para ulama berkata, kesabaran Ayub bukan berarti menahan rasa sakit, tetapi tetap bersyukur dalam setiap luka. Ibnu Katsir menulis,
Ujian tidak menghapus cinta Allah. Justru di balik ujian, Allah sedang memeluk hambanya lebih erat. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, barang siapa meneladani sabar Ayub, maka Allah akan turunkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka.